Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, Rahayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya suku Toraja. Dan suku Toraja sendiri itu berasal dari dataran tinggi di Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Toraja sendiri berasal dari kata atau suku kata Bugis yang berarti To Riaja, ataupun artinya sebagai orang dari utara. Konon suku Toraja ini memiliki leluhur dari Taiwan dan Filipina yang berimigrasi di Indonesia sekitar 3000 tahun yang lalu. Karena adanya pengepungan dari kerajaan Lebu sekian. Rambu Solo mengantar jiwa si mati orang Toraja. Rambu Solo itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau bahkan menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyang. Rambu Solo berasal dari kata rambu, berarti asap, dan Solo yang berarti turun. Dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang arahnya ke bawah. Asap ke bawah ini artinya ritus-ritus persembahan untuk orang mati yang dilaksanakan sesudah pukul 12 ketika matahari sudah menurun. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia, apabila tidak diacarakan oleh keluarga atau bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi, sudah pasti akan mendapat karma yang buruk. Oke, di sini saya akan melanjutkan proses pemakaman pada Toraja. Ada 5 poin. Number 1, yaitu ada pengawetan jenazah. Hal ini dilakukan dengan cara disuntikannya bahan kimia ataupun dengan cara tradisional menggunakan garam. Yang kedua, yaitu ada maktuban membalu. Dan yang ketiga, yaitu ada pengumpulan sumber daya. Hal ini dilakukan oleh para masyarakat dengan memberi umpan ataupun bahan makanan pokok hingga tuak dan arak. Kita masuk ke nomor 2, yaitu ada pembukaan resmi dari acara Toraja, mulai dari ronte. Nah, yang pertama yaitu ada proses pemindahan jenazah, dan yang kedua yaitu ada proses arak-arakan. Nah, proses arak-arakan ini yaitu mayat dipindahkan ke dalam peti, lalu mayat itu dilakukan arak-arakan itu dibawa berputar-putar mengelilingi kolonte sebanyak 3 kali, seperti gambar di sini. Ketiga yaitu ada proses pemilihan hewan kurban. Itu adat. Proses yang pertama yaitu pemilihan hewan kurban, yang kedua yaitu ada penyembelihan hewan kurban. Kurban ini menggunakan sajem tradisional. Setelah itu dilakukan pembagian daging, dan darah daging dari hewan kurban tersebut diolesi ke pintu rumah adat yang telah dibangun oleh masyarakat untuk tempat sementara dari makam tersebut. Dan yang ketiga ada itu elemen-elemen tambahan, tapi ini biasanya lebih spesifik dilakukan untuk para bangsawan, seperti diadakannya adu kerbau ataupun sejenis tarian yang mencorakkan budaya tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada namanya pertunjukan seni dan adat. Yang pertama yaitu ada pertunjukan seni seperti tarian, dan setelah tarian itu biasanya pertunjukan seni dilakukannya pidato oleh ketua adat. Kedua, pesta makan-makan, yaitu dengan hidangan yang sudah disediakan seperti daging, makanan-makanan yang sudah disediakan, dan hingga arak pun ada. Poin terakhir yaitu proses pemakaman dan penutup. Yang pertama yaitu ada proses pemakaman, dipindahkan ke makam-makam tertentu seperti di dalam gua ataupun di makam pada umumnya. Untuk para bangsawan ataupun para petinggi-petinggi adat itu biasanya tidak dipindahkan makamnya, tetapi petinya itu digantung di tebing-tebing tertentu. Dan yang terakhir yaitu penutup doa. Di Toraja, kematian bukanlah akhir, tapi awal dari perjalanan pulang. Rambu Solo bukan sekedar upacara pemakaman, ia adalah wujud cinta, penghormatan, dan gotong royong. Di sini, keluarga dan komunitas bersatu
menyiapkan segala hal dengan sabar dan tulus. Kerbau bukan hanya simbol kekayaan, tapi kendaraan jiwa menuju Puya atau alam baka. Jenazah disimpan berbulan-bulan bukan karena lupa, tapi karena menunggu waktu yang tepat untuk berpamitan. Semua ini mengajarkan kita bahwa mencintai kadang berarti merawat, menunggu, dan melepaskan dan penuh hormat. Rambu Solo adalah perjalanan hidup tentang cinta yang tidak terburu-buru dan tentang kematian yang mengajarkan kita cara mencintai lebih dalam. Dalam upacara kematian Rambu Solo terdapat nilai-nilai filosofis yang dapat kita ambil. Nilai religius dan spiritual dalam upacara kematian Rambu Solo bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal agar perjalanannya menuju Puya menjadi sempurna. Sebelum Rambu Solo dilaksanakan, jasad yang meninggal masih dianggap sebagai orang sakit atau orang lemah, tomate, bukan benar-benar mati. Hewan kurban, terutama kerbau, dipercaya sebagai media atau kendaraan yang akan menolong arwah agar tidak tersesat dan dapat mencapai Puya dengan cepat. Selanjutnya terdapat nilai solidaritas dan kekeluargaan yang berfungsi sebagai perekat sosial dan menjadi manifestasi nyata dari filosofi kekerabatan Toraja. Upacara ini menjadi wadah bagi seluruh keluarga besar dan kerabat yang tersebar dalam mempererat kembali tali persaudaraan atau siangkaran. Pelaksanaan Rambu Solo yang membutuhkan biaya dan tenaga besar, melibatkan seluruh komunitas, mencerminkan nilai gotong royong dan saling membantu dalam segala aspek, mulai dari persiapan logistik hingga jamuan. Pembagian daging kurban kepada masyarakat dan tamu yang hadir adalah simbol kebersamaan dan rasa kasih sayang kepada sesama. Nilai yang terakhir adalah nilai penghormatan dan harga diri. Pelaksanaan upacara Rambu Solo merupakan sebuah wujud bukti dan pertanggungjawaban moral. Upacara yang layak sesuai ketentuan adat tanah adalah tanda cinta dan penghormatan tertinggi dari keturunan kepada leluhur. Keluarga merasa terbeban atau disebut mak busung jika tidak melaksanakan upacara dengan pantas. Upacara ini juga melambangkan martabat dan status sosial dengan jumlah kerbau yang disembelih secara tradisional menjadi penentu strata sosial. Kami dari kelompok 2 sekian dan terima kasih. Lestarikan adat, cintai budaya. Salam pergerakan.